Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gede Agus Astawijaya dengan NIM A1N1200014. Saya dari Pendidikan Sejarah Universitas Aluleo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah Afrika. Lanjut pada materinya. Yang pertama yaitu peranan para pedagang besar di Afrika. Di mana peranan para pedagang besar di Afrika yang menjual rempah-rempah mengacu pada perdagangan antara Asia, Afrika Timur, dan Eropa. Perdagangan rempah-rempah sampai saat ini masih mendorong perekonomian dunia dari akhir abad pertengahan sampai zaman modern pada saat ini. Serta perdagangan rempah-rempah sampai diubah oleh penjajah Eropa. Langsung saja lanjut ke materi yang kedua yaitu kolonialisme dan imperialisme Barat di Afrika. Kolonialisme berasal dari kata kolonus yang berarti petani. Pada mulanya, petani-petani yang berada di Yunani yang memiliki tanah yang tandus akan dipindahkan ke tanah yang lebih subur. Daerah tersebut bisa disebut koloni. Sedangkan imperialisme berasal dari bahasa Latin yang berarti pemerintah. Istilah imperialisme berarti suatu usaha untuk memperoleh hubungan yang erat antara kerajaan Inggris dengan negara induk, baik hubungan kultural maupun mengadakan perjanjian politik atau militer. Lanjut, faktor-faktor adanya kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama yaitu faktor kekuasaan, yang kedua yaitu faktor ekonomi, yang ketiga yaitu faktor kekayaan, yang keempat yaitu faktor ideologi atau agama, yang kelima yaitu faktor militer. Baik, lanjut. Konflik yang berkembang di Afrika. Yang pertama yaitu ada krisis Ethiopia, adalah negara yang terletak di semenanjung timur Afrika. Meskipun termasuk penduduk terbesar di Afrika, namun tidak dapat dipublikasikan bahwa Ethiopia adalah negara termiskin di dunia. Faktor kemiskinan yang melanda Ethiopia yaitu kondisi geografis yang kurang baik dan infrastruktur yang kurang memadai. Yang kedua yaitu krisis Pasoda. Karena tahun 1898 merupakan sengketa wilayah antara Inggris dan Prancis. Itulah yang menyebabkan krisis Pasoda. Yang ketiga yaitu krisis Maroko. Itu terjadi selama 2 kali. Penyebab krisis di Maroko yaitu karena adanya krisis internasional atau status internasional pada Maret 1905 sampai Mei 1906. Lanjut materi selanjutnya, Perang Dunia I. Perang Dunia I ini terjadi pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Perang ini melibatkan 2 aliansi pertentangan yaitu Blok Sentral dan Blok Sekutu. Lanjut lagi pada Perang Dunia II yang terjadi pada 1939 sampai 1945 yang disebabkan karena Jerman tidak mengikuti perjanjian Versailles. Hal ini yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia II karena membuat perjanjian sangat memberatkan bagi pihak Jerman. Baik, lanjut. Akhir politik apartheid. Setelah Nelson Mandela keluar dari penjara, ia kembali aktif memimpin partai ANC. Atas usahanya, ia membuat kaum kulit putih dan kulit hitam dapat menyelenggarakan perubahan bersama. Lanjut, perjuangan kemerdekaan negara-negara di Afrika. Yang pertama yaitu gerakan kemerdekaan Mesir pada awal sejarah Mesir. Mesir adalah negara tertua di dunia yaitu sejak runtuhnya Raja Fir'aun sebagai negara tertua. Tentu Mesir memiliki berbagai peninggalan benda-benda bersejarah yang melambangkan kebesaran negara Mesir pada saat itu, seperti piramid, Sphinx, Obelisk, serta bangunan-bangunan lainnya. Yang kedua yaitu pembukaan terusan Suez. Adapun tujuan terusan Suez
adalah untuk menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah demi lancarnya pelayaran. Proses penggalian tersebut ternyata membutuhkan waktu sekitar 10 tahun dan baru selesai pada tanggal 17 November 1869. Lanjut, Mesir pada masa Perang Dunia II. Pada masa Perang Dunia II ini, Mesir masih diselimuti awan kelam perebutan kekuasaan di Mesir antara Prancis, Inggris, dan Mesir itu sendiri. Selanjutnya, gerakan kemerdekaan Tunisia. Tunisia merupakan sebuah negara di Afrika bagian utara. Tunisia juga merupakan sebuah negara protektorat Prancis yang selalu ingin merdeka penuh. Setelah usaha-usaha yang dilakukannya gagal, maka pada tahun 1952, Tunisia membawa masalah sengketa dengan Prancis ke PBB. Lanjut, gerakan kemerdekaan Maroko. Maroko merupakan sebuah bangsa di Afrika yang pada abad ke-5 menjadi provinsi dari bangsa Romawi. Penduduk asli Maroko adalah orang-orang barbar. Lanjut, gerakan kemerdekaan Sudan. Pada abad ke-14 terdapat dua kerajaan di Sudan, yaitu Makura dan awal pengaruh budaya Islam Mesir begitu kuat di Sudan sebelum datangnya Inggris. Setelah datangnya Inggris, terjadi perebutan karena letak Sudan yang sangat strategis. Lanjut, gerakan kemerdekaan Aljazair. Aljazair merupakan sebuah daerah dengan penduduk orang barbar, namun kemudian ditaklukkan oleh orang-orang Barbarossa dari Turki. Pada tanggal 1 November 1945, muncul organisasi FON, Pembahasan Nasional yang menuntut kemerdekaan penuh bagi Aljazair. Kemudian, gerakan kemerdekaan Ghana merupakan sebuah negara akan emas, namun Ghana juga merupakan jajahan Inggris. Karena berada di bawah jajahan Inggris, tentunya rakyat Ghana ingin mendapatkan kemerdekaan. Dengan kenyataan itu, Inggris dapat menerima dan pada tanggal 16 Maret 1957, kemerdekaan Ghana diproklamasikan. Lanjut, gerakan kemerdekaan Kongo. Kongo merupakan sebuah negara jajahan Belgia dengan nama Belgia Kongo. Adapun untuk tokoh yang kedua adalah Raja Belgia saat itu, yaitu Leopold, sampai akhirnya diadakan KMB pada tahun 1960 dan secara resmi Belgia mengerahkan kemerdekaan penuh kepada Congo. Lanjut, perjuangan kemerdekaan Libya. Libya merupakan daerah strategis sehingga menjadi incaran negara-negara lain untuk menguasainya. Lanjut, pembentukan Republik Afrika Selatan. Afrika Selatan merupakan negara benua Afrika yang terletak di bagian paling selat. Lanjut, masalah yang dihadapi negara-negara Afrika pasca kemerdekaan. Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya negara-negara di Afrika mendapatkan kemerdekaan penuh. Baik, sekian materi singkat mengenai sejarah Afrika yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.